Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 33. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu mengenai dinamik routing EIJRP. Nah, yang pertama kita akan belajar EIJRP atau kita sebut juga dinamik routing. Nah, tahu ya arti statik dan dinamik. Jadi untuk statik itu artinya adalah manual dan dinamik itu artinya adalah auto. Nah, untuk static routing itu kita melakukan konfigurasi routingnya secara manual. Artinya, misalkan di sini kita sudah melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang. Misalkan di sini kita akan menambahkan router lagi. Nah, itu artinya kita harus melakukan konfigurasi lagi satu persatu di router-router lainnya. Untuk memberitahu bahwa jalur ke IP yang di sini itu harus lewat mana ya? Itu untuk static routing. Sedangkan untuk dinamik itu kita tidak perlu melakukan konfigurasinya secara manual satu persatu. Jadi misalkan di sini kan kita sudah melakukan konfigurasinya, lalu jaringannya berkembang. Di sini kita ada satu router lagi, misalkan ya. Terus di sini kita konekkan, misalkan. Nah, nanti untuk setting dinamiknya itu hanya di satu router saja, berarti otomatis di router lainnya itu akan terupdate untuk konfigurasinya ya. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi routingnya pada satu persatu di router yang lainnya. Konfigurasinya hanya di router yang baru ditambahkan saja untuk melakukan routingnya. Begitu ya untuk pengenalan dinamik routing EIJRP. Sekarang kita akan meng-setup topologi dua router. Kita tambahkan dua router. Kemudian kita juga tambahkan dua PC. Nah, ini ada router 1, router 2, PC 1 dan juga PC 2 ya. Terus kita konekkan dari router ke router. Kemudian dari router ke PC-PC-nya. Sekarang kita jabarkan untuk IP-nya. Misalkan di PC 1 itu adalah 192.168.10.2/24. Terus di gig 01 ini IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Artinya ini akan menjadi gateway ya. Terus untuk di gig 00 router 1 itu adalah 10.1/24. Sedangkan untuk PC 2 itu 192.168.20.2/24. Terus di gig 01-nya itu 192.168.20.1/24 dan di gig 00 di router 2 itu adalah 10.10.2/24. Oke, selesai. Ini adalah untuk IP-IP-nya ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengkonfigurasi IP-nya di router. Di sini kita harus meng-shutdown-kan dulu. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke interface range 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Nah, selesai. Terus kita ke router 2-nya. Kita masuk interface range gig 00 sampai 1. No shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya di router 2 ada gig 00 yaitu 10.10.10.10.2. Di gig 01-nya itu ada 192.168.20.1. Langsung saja kita masuk ke interface 00. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.10.2 dan masukkan subnet mask-nya. Selesai. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya adalah 20.1. Ini untuk di router 2. Sekarang kita ke router 1. Di router 1 ada gig 00 yaitu 10.1 dan di gig 01 ada 192.168.10.1. Kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP address-nya 10.10.10.1
dan masukkan subnet masknya. Nah, sudah. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita masukkan. Nah, selesai untuk konfigurasi IP address-nya. Terus kita setting di PC-PC-nya ya. Kita ke masuk PC, kemudian desktop, IP configuration. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.2. Subnet masknya kita masukkan juga, dan gateway-nya adalah yang di router 1 itu adalah 192.168.10.1. Terus kita ke PC sebelahnya, PC 2. IP-nya adalah 192.168.20.2. Subnet masknya kita masukkan, dan default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Nah, sudah selesai. Jadi di sini untuk PC 1 dan PC 2 ini belum bisa untuk berkomunikasi ya, karena di gig 00 di tiap router ini belum tahu IP dari PC-PC ini. Kita coba lihat ya di router 1, kita cek do show IP route. Untuk di router 1 ini, untuk rootnya adalah 192.168.10.1. Nah, untuk destination-nya itu adalah 192.168.20.2, yaitu IP dari PC 2. Nah, di sini bisa dilihat belum ada 192.168.20.0. Itu belum ada di tabel routing di sini ya. Di router satunya belum ada. Kita coba lihat juga di router 2-nya. Untuk di router 2, destination-nya adalah 10.0 ya. Kita coba lihat do show IP route. Nah, di router 2 di tabel routingnya itu juga belum ada 192.168.10.10-nya. Itu belum ada juga di router 2. Jadi untuk PC 1 dan PC 2 ini belum bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita akan membahas dulu konsep static routing dan dynamic routing. Nah, teman-teman tahu ya, untuk static routing itu konfigurasinya kita konfigurasikan secara manual. Artinya kita harus mengetikkan IP route, terus destination-nya, dan next hop atau gateway-nya. Artinya untuk konfigurasi static routing itu kita harus mengetikkan IP route, kemudian destination-nya atau tujuannya, terus next hop atau jalurnya lewat mana ya. Jadi misalkan untuk di PC 1 ingin melakukan komunikasi dengan PC 2, maka kita harus mengetikkan konfigurasi static-nya itu adalah IP route. Terus destination-nya atau tujuannya itu adalah PC 2. Jadi kita menuliskan network dari PC 2 yaitu 192.168.20.0. Terus kita masukkan subnet masknya dan kita masukkan jalurnya lewat mana atau next hop ini. Jadi jalurnya itu akan melewati ini ya, 10.10.2. Begitupun sebaliknya ya. Misalkan untuk PC 2 ingin melakukan komunikasi dengan PC 1 itu kita harus mengetikkan konfigurasi static routing-nya itu adalah IP route. Destination-nya adalah 192.168.10.0. Kita masukkan subnet masknya, dan untuk jalurnya dari PC 2 itu akan melewati 10.1. Nah, ini adalah konsep dari static routing. Kemudian kita akan membahas konsep dynamic routing. Untuk dynamic routing itu akan menggunakan advertise connected network. Kita tuliskan. Nah, apa sih advertise connect network ini? Jadi, misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya di sini router 1 itu akan melakukan advertise connected network. Jadi, misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya di router 1 ini akan melakukan advertise connect network. Jadi, router 1 ini akan melakukan promosi. Contoh di sini kita lihat dulu untuk di tabel routingnya. Do show IP route. Nah, di sini ada 10.0 dan juga ada 192.168.10.0. Kita lihat artinya adalah connect. Kita tuliskan dulu di sini untuk tabel routingnya. Tadi itu ada C1 10.0/24
yaitu di gig 00, dan 192.168.10.0/24 itu ada di gig 01. Nah, kita coba lihat juga di router 2-nya tabel routingnya. Do show IP route. Di router 2 di sini juga ada 10.0 dan ada 192.168.20.0. Kita tuliskan lagi di router 2 itu tadi ada 10.10.0/24 dan 00, terus ada 192.168.20.0/24 dan itu ada di gig 01. Nah, kemudian misalkan di router 1 ini akan melakukan advertise connect network atau akan mempromosikan ya. Jadi seolah-olah router 1 ini berbicara kepada router 2 yaitu, "Hai router 2, saya di sini mempunyai IP 10.10.10.0/24 dan 192.168.1.0/24. Jadi, jika kamu ingin melewati IP route yang ada di sini, lewat aku saja." Begitu. Nah, router 2 akan melihat di tabel routingnya. Di tabel routingnya adalah 10.10.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Setelah router 2 melihat tabel routingnya, di router 2 akan menjawab kepada router 1, yaitu, oke, yang 10.10 sudah punya, tapi yang 192.168.10.0 itu belum punya. Nah, di sini di tabel routing router 2 itu akan menambahkan dynamic routing. Artinya di router 2 ini akan menambahkan IP route secara auto. Nah, di router 2 ini di sini IP-nya akan masuk yaitu 192.168.10.0/24 dan next-nya itu atau jalurnya yaitu 10.1. Jadi router 1 akan melakukan promosi, lalu di router 2 akan melihat di tabel routingnya dulu. Kemudian akan memasukkan tabel routingnya secara otomatis atau secara auto. Ini ketika kita setting menjadi dynamic routing ya. Begitu ya, jadi hanya akan melakukan konfigurasi di salah satunya saja. Itu adalah konsep dari dynamic routing. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi dynamic routingnya. Di dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Protokol yang pertama itu adalah RIP. Untuk RIP ini sudah jarang yang pakai ya. Jadi kita skip saja. Nah, untuk RP ini adalah not user. Terus ada ERP. Ini adalah Cisco Proprietary. Artinya kita ketika misalkan router Cisco ketemu dengan router Cisco itu konfigurasi menggunakan EIGRP. Lalu ada OSPF. OSPF ini adalah open standard, artinya misalkan ketika router Cisco bertemu dengan router vendor lain untuk menggunakan OSPF untuk konfigurasinya. Kemudian ada BGP. Untuk BGP ini sama yaitu open. BGP ini sama yaitu open tapi beda dengan OSPF ataupun EIGRP. Untuk BGP nanti kita akan bahas ya. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi EIGRP terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke router 1 dulu. Untuk konfigurasi EIGRP itu kita ketikkan router P, terus kita tanda tanya. Nah, di sini ada auto nomor system number. Nah, untuk autonomous itu kita nanti akan bahas. Nah, di sini kita milih ya dari 1 sampai 65535 ini. Di sini kita akan pakai saja yang angka 10. Nah, untuk autonom system number ini semua routernya harus sama ya. Karena di router 1 ini kita settingnya 10. Di router 2 juga harus 10. Setelah ini kita akan melakukan advertise, artinya di router 1 akan melakukan promosi ke router-router yang lain yang terhubung, yaitu kita ketikkan network, kemudian kita masukkan IP-nya atau network yang akan kita promosi. Di 1 ada 10, 10.0 dan 192.168.10.0. Oke, kita masukkan 10.10.0. Terus network 192.168.10.0.
Oke, selesai. Ini adalah konfigurasi dynamic routing. Sekarang kita ke router 2. Langsung saja kita konfigurasinya, yaitu router EIGRP 10. Kemudian kita masukkan networknya. Di router 2 itu ada 10.10.0. Nah, di sini ada peringatan bahwa IP 10.1 itu sudah ada network di router kedua, artinya itu sudah tetanggaan ya. Di sini ada 10.0 dan di router 1 juga ada 10.0, artinya kita sudah tetanggaan. Terus di router 2 ada network 192.168.20.0. Selesai. Sekarang kita coba lihat to show IP route. Nah, di sini sudah ada 192.168.10.0 ya. Dan di sini itu adalah D. D adalah EIGRP. Terus kita cek ke router satunya. To show IP route. Nah, di sini juga ada ya untuk D 192.168.20.0 dengan melewati jalur 10.2. Oke, ini tabel routingnya, berarti menambahkan secara auto ya. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Itu harusnya sudah bisa berkomunikasi ya. Kita coba. Untuk awal-awal itu failed, kita coba lagi. Nah, sukses ya. Ini adalah konfigurasi dynamic routing EIGRP. Selanjutnya kita akan coba menambahkan satu router. Jadi di sini kita akan meng-setup topologi 3 router ya. Kita hapus dulu yang ini. Terus kita tambahkan router. Di sini satu router dan juga kita tambahkan PC-nya. Terus kita konekkan dari router ke router. Kemudian dari router 3 ke PC. Nah, di sini kita buat dulu IP-nya. Untuk di PC 3 IP-nya adalah 192.168.30.2/24. Terus di gig 01 di router 3 adalah 192.168.30.1/24. Kemudian di gig 00 router 3 ini adalah 20.2/24 dan di gig 02 di router 2 adalah 20.1/24. Di sini sama ya, kita akan setting EIGRP-nya. Namun kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di router 2 kita akan menambahkan IP 20.1. Terus di router 3 gig 00 ada 20.2 dan di gig 01 ada 30.1. Sekarang kita ke router 2 dulu. Di router 2 kita masuk ke interface gig 02. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan dulu ya. Terus kita setting IP address-nya adalah 21 dan subnet mask-nya kita masukkan. Oke, ini untuk di router 2. Kemudian kita ke router 3. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Terus no shutdown. Kita lihat. Nah, di sini sudah hijau ya. Kita masukkan IP-nya di gig 00 itu ada 20.2 dan di gig 01 ada 30.1. Kita ke interface gig 00, terus kita setting IP address-nya yaitu 20.2 dan subnet mask-nya 255.0. Selesai, kita ke interface gig 01. Kemudian IP address-nya 192.168.30.1 dan subnet mask-nya juga kita masukkan. Nah, selesai, ini di router 3. Sekarang kita setting IP-nya di PC. IP configuration. IP-nya adalah 192.168.30.2. Subnet mask-nya kita juga masukkan. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.30.1. Selesai. Ini adalah untuk meng-setup topologi di router ya. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasinya. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa untuk dynamic routing itu kita akan mengadvertise atau mempromosikan networknya, yaitu untuk di router 3 ini adalah 20.0 dan 192.168.0. Kemudian karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita juga akan mengadvertisekan yang 20.0 ini ya. Langsung saja kita ke router 3. Kemudian router EIGRP 10 kita samakan ya dengan yang di router 1 dan juga router 2 yaitu 10. Enter. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.0 dan 192.168.30.0. Oke, ini selesai.
untuk di router 3. Sekarang kita ke router 2 untuk mengadvertiskan yang 20.0 ini. Router EICRP10 network 20.0. Nah, di sini juga ada peringatan ya bahwa network 20.0 ini bertetanggaan di router 3. Kita coba cek. Nah, di sini ada 10.1 dan 20.2 ya. Ini untuk di router 2. Yaitu 10.1 itu adalah untuk yang ke router 1 dan 20.2 adalah untuk yang ke router 3. Kita coba cek di router 3-nya. Nah, di router 3 itu hanya ada 20.1. Itu adalah untuk yang ke router 2. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk konfigurasi static routing itu ketika kita menambahkan router baru, itu kita akan mengkonfigurasikan secara manual di setiap routernya ya. Nah, untuk dynamic routing ini kita hanya setting di router yang ditambahkan dan juga router tetangganya atau yang di sampingnya. Jadi untuk di router 1 itu kita tidak perlu mengkonfigurasikannya, karena untuk di router 3 ini sudah mengadvertiskan dan connect networknya yaitu 20.0 dan 30.0, dan di router 2 juga sudah mengadvertiskan dan connect networknya. Jadi ini akan terhubung ke router-router lainnya yang juga terhubung ya. Kita bisa lihat di sini ada router 3 do show IP route. Nah, di sini ada 10.0, terus ada 192.168.10.0 dan juga ada 20.0 ya. Nah, kita tahu ya bahwa tadi di router 3 ini kita tidak memasukkan 192.168.10.0 dan juga 192.168.0. Nah, ini untuk di router routing. Ini konfigurasinya adalah secara auto. Kita coba lihat juga di router 2-nya. Do show IP route. Di sini ada 192.168.10.0 dan juga 30.0 ya. Nah, ini juga menambahkan secara auto ya. Kita cek juga di router 1. Kita tahu ya bahwa tadi di router 1 kita tidak mengkonfigurasikan apa-apa. Kita lihat do show IP route. Nah, di sini ada 192.168.20.0 dengan melewati 10.2 dan ada 192.168.30.0 dengan melewati 10.2. Dan di sini juga ada 20.0. Ini juga terkonfigurasi secara otomatis ya. Sekarang kita coba melakukan pengujian. Kita kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Sukses ya. Kemudian dari PC 3 ke PC 1 dan sukses juga. Seperti ini ya untuk konfigurasi EICRP 3 router. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan switch. Kita akan menambahkan VLAN dan nanti kita akan setting dynamic routingnya. Oke, kita tambahkan switchnya di sini. Terus kita tambahkan juga 2 PC. Di sini PC 4. Terus kita konekkan dan dari switch ke router, terus switch ke PC 4 dan kemudian ke PC 5. Untuk IP-nya di sini itu ada 192.168.40.2/24 untuk di PC 4 ya. Kemudian di PC 5 ada 192.168.50.2/24. Terus di gig 02 ini IP-nya adalah 30.1/24. Oke, ini untuk IP-nya ya. Langsung saja, pertama kita harus mengkonfigurasikan terangnya dulu agar terhubung dengan router. Kita masuk ke switch. Di switch ini adalah FA01 ya. Untuk dikonfigurasikan terang interface FA01, kemudian switchboard mode terang. Kita akan menambahkan VLAN-nya 40 dan 50. Setelah itu kita akan memasukkan port ke VLAN. Kita masuk ke interface. Untuk di VLAN 10 itu ada PC 4 yaitu FA02. Kita masuk ke interface FA02, kemudian switchboard mode access dan switchboard access 40.
Sekarang kita ke interface FA03, kemudian switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 50. FA03 ini akan masuk ke VLAN 50 ya, yaitu yang di PC 5. Selesai, ini adalah untuk konfigurasi port VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi di routernya. Kita masuk ke interface GIG02, terus kita no shutdown untuk mengaktifkannya ya. Kita lihat di sini, nah sudah hijau ya. Terus kita masukkan IP address-nya. Tadi untuk di GIG02 adalah 30.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Terus kita akan mengkonfigurasikan sub interface-nya ya di router. Kita masuk ke interface GIG02 40, terus encapsulation .1q40, artinya gig akan masuk pada VLAN 40 ya. Terus kita masukkan IP address-nya. Untuk VLAN 40 itu adalah 192.168.40.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Oke, kita buat lagi untuk sub interface yang VLAN ke-50, interface gig 50, kemudian encapsulation.1q50 dan IP address-nya adalah 192.168.50.1. Kemudian subnet mask-nya kita juga masukkan. Selesai untuk konfigurasi IP address-nya di router. Kita akan mengkonfigurasi IP-nya ke PC-PC-nya ya. Kita masuk ke PC 4. IP-nya 192.168.40.2. Subnet mask-nya kita juga masukkan. Dan untuk gateway-nya adalah 192.168.40.1. Terus kita ke PC 5. Masukkan IP-nya 192.168.50.2. Subnet mask-nya kita masukkan dan untuk gateway-nya adalah 192.168.50.1. Oke, selesai. Sekarang kita coba kirimkan paket di antara VLAN-nya ini. Kita hapus dulu. Kita coba dari PC 4 ke PC 5. Awal-awal failed ya. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Dan sudah sukses. Langsung saja kita konfigurasi dynamic routing pada switch dan juga routernya. Namun kita tidak setting di switch, kita hanya setting di router ya. Kita masuk ke router 3, kita konfigurasi EIGRP-nya yaitu router EIGRP 10. Terus kita masukkan networknya. Di sini kita akan memasukkan network dari IP 40.0, 50.0 dan juga 30.0 ini. Kita masukkan network 30.0, kemudian 192.168.40.0 dan network 192.168.50.0. Oke, ini adalah IP untuk VLAN 40 dan ini adalah IP untuk VLAN 50. Sekarang kita coba cek do show IP root. Di sini sudah ada 192.168.50.0 dan sudah ada juga 192.168.40.0 ya. Ada 30.0 dan juga 20.0 dan 10.0 ya. Selesai ya, artinya di sini untuk VLAN 40 dan 50 akan diadvertiskan ke router-router yang terhubung ke router-router ini ya. Oke, di sini kita tidak konfigurasi di router 1 ataupun di router 2, kita hanya setting atau mengadvertise connect network VLAN 40 dan 50 ini di router 3 saja. Nah, sekarang untuk PC 2, PC 1 itu sudah bisa berkomunikasi dengan PC 4 dan juga PC 5. Kita coba cek tabel routingnya di router 2. Terus IP root. Di sini juga sudah ada 192.168.50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan juga 10.0 juga sudah ada. Kita lihat juga di router pertama. Do show IP root. Di router yang pertama juga ada 50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan 10.0. Selanjutnya kita coba pengujian ping ke PC-PC-nya, misalnya dari PC 2. Kita hapus dari PC 2 ke PC 4.
atau VLAN 40 sukses ya. Terus dari PC 2 ke PC 5 sukses juga. Kita juga coba dari PC 1 ke PC 4 sukses, dari PC 1 ke PC 5 dan di sini sukses juga ya. Terakhir kita coba dari PC 3 ke PC 4, terus PC 3 ke PC 5 atau VLAN 50 dan di sini juga sudah sukses ya. Oke, jadi seperti ini untuk konfigurasi dynamic routing pada VLAN. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.